Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pendidikan agama Islam, tema mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Pokok bahasan bab ke-6 dengan tema meniti hidup dengan kemuliaan. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang husnuzon atau berbaik sangka. Di pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang ukhuwah atau persaudaraan. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan. Pertama, definisi mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs adalah menahan diri, menjaga dari segala sifat sikap dan perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Islam memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga diri dari sikap atau perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad bersabda, "Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis Sahih riwayat Bukhari. Berikut ini contoh sifat atau sikap yang merugikan diri sendiri. Sombong, meremehkan orang lain, menolak kebenaran. Riya dan ujub, yaitu pamer dan ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Berikutnya, takabur, yaitu merasa besar diri, merasa dirinya lebih dalam segala-galanya. Iri dengki, yaitu tidak suka dengan apa yang diperoleh orang lain, tidak suka jika orang lain peroleh kebahagiaan melebihi dirinya. Munafik, yaitu lain di muka lain di hati, berbeda antara yang dikatakan dan yang dilakukan. Sifat ini sangat berbahaya sekali. Tamak atau bakil, sering kita sebut dengan pelit atau serakah, yaitu sulit untuk mau berbagi dan memberi dari segala sesuatu yang dimiliki. Berikutnya, adapun contoh perbuatan yang merugikan diri sendiri, di antaranya adalah dalam hal ibadah, contohnya, tidak mengerjakan salat, tidak mau berpuasa atau membayar zakat. Semua itu akan berdampak pada diri seseorang, hatinya akan keras, sulit menerima nasihat kebaikan. Dalam hal beraktivitas di luar ibadah, contohnya, bermain game online berlebihan, malas belajar, hidup tidak sehat, semua itu akan berdampak negatif bagi diri seseorang, baik psikologis atau fisik. Antara sifat, sikap, dan perbuatan yang telah dipaparkan sebelumnya, semuanya akan banyak memberikan dampak yang negatif dalam diri seseorang. Dampak negatif itu, diantaranya adalah ibadah bisa menjadi sia-sia, badan menjadi mudah sakit, pikiran menjadi tidak tenang, hati tidak tentram, depresi, jiwa menjadi labil, mudah digoda setan. Selanjutnya, kita akan bahas perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan, bukan hanya pada diri sendiri, akan tetapi juga pada orang lain. Semua perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, biasanya bermula dari sifat sombong, riya, ujub, takabur, iri dengki, munafik, tamak dan lain-lain. Sebagai contoh, karena tamak akan membuat seseorang mau menipu, enggan berbagi, suka pamrih, atau mengharapkan balas budi. Orang yang dihinggapi sifat munafik akan suka berbohong, mau menghasut,
suka memfitnah, suka gibah, bahkan suka mengadu domba orang lain. Hal yang lain akan membuat malas beribadah. Mirip seperti sifat munafik, orang yang dihinggapi sifat iri dengki akan mudah melakukan hal-hal yang serupa. Adapun takabur akan membuat seseorang menjadi tidak disenangi orang lain. Ia akan banyak bicara, tidak mau menghargai, berbuat semena-mena kepada orang lain. Ria dan ujub adalah perbuatan yang sangat berbahaya, karena dapat menghapus pahala beribadah, dapat membuat orang tidak suka, dan juga merendahkan orang lain. Berikutnya, sombong adalah sifat yang terlihat biasa, namun efeknya besar. Sombong adalah dosa pertama yang dilakukan makhluk ciptaan Allah. Tak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan. Apa yang menyebabkan seseorang mau melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain? Semua itu tidak lain disebabkan oleh dua hal, yaitu rasa cinta kepada dunia yang berlebihan dan perasaan takut akan kematian. Nafsu manusia akan membuatnya melakukan apapun untuk memperoleh semua yang ia inginkan di dunia. Jika nafsunya tidak terkendali, maka ia akan menggunakan cara yang salah, yang akan merugikan orang. Perasaan takut akan kematian akan membuat manusia melakukan apapun agar ia dapat tetap hidup, agar umurnya panjang, agar ia bisa menikmati kebahagiaan dunianya lebih lama lagi. Lalu, bagaimanakah cara untuk menghindari sifat, sikap, dan perilaku yang merugikan? Jawabannya adalah dengan menanamkan sifat-sifat mulia di dalam diri kita, seperti ikhlas, syukur, husnuzon, rendah hati, qanaah, zuhud, dan masih banyak lagi. Berikutnya, bahasan terakhir di pertemuan pertama ini adalah hikmah dari mujahadah an-nafs. Di antaranya adalah 1. Hati dan pikiran menjadi tentram dan tenang. 2. Diri terhindar dari perbuatan sia-sia dan berdosa. 3. Terbentuk sifat yang kokoh dalam diri kita. 4. Terhindar dari hal-hal buruk yang bisa menimpa diri kita, dikarenakan perbuatan buruk yang telah kita lakukan. 5. Memperoleh pahala yang berlipat-lipat, disebabkan kesabaran kita menahan dari perbuatan yang dilarang. Terakhir, yang keenam, yaitu semoga kita diselamatkan semasa hidup di dunia ini, dan nanti, ketika di akhirat. Alhamdulillah, demikianlah materi pendidikan agama Islam bab 6 pertemuan pertama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.